Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Selamat berjumpa kembali di channel favorit Anda, baik yang di Indonesia maupun mancanegara, yang di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan India. Masih bersama saya Mbah Bro atau yang sering disebut Eyang Nogorojo, tukang cari sensasi atau artis cari panggung. Jadi semua terserah sampeyan. Intinya netizen bebas untuk berkomentar apa saja, dengan catatan jangan berkomentar spam, dikarenakan komentar spam akan disorot dan ditahan oleh sistem YouTube, yang dampaknya justru sampeyan tidak bisa berkomentar lagi. Karena komentar sampeyan diblokir oleh sistem, maka sampeyan semua yang rugi. Akhirnya sampeyan juga yang kena dampaknya. Sampeyan tidak bisa berkomentar, tidak bisa membuli Simbah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai adanya aktivitas perburuan dana amanah yang semakin meresahkan. Saya tidak membicarakan program ataupun lembaga dana amanah. Kali ini saya akan menyoroti tentang aktivitas UKUK yang masih dilakukan oleh sekelompok orang. Mohon disimak sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Budayakan untuk membaca deskripsi, berikan komentar yang baik. Mengingat semakin banyak para hater bergentayangan di kolom komentar saat ini dan berpotensi spam. Rusaknya traffic di YouTube Studio 80% disebabkan adanya komentar spam dan berpengaruh pada berkurangnya estimasi pendapatan. Membahas dunia UKUK, maka tidak lepas dari Baitul Karomah, yang konon kalau sampai terkena sorotan cahaya matanya, maka seseorang bisa mati. Tahukah sampeyan sekiranya makhluk apa? Nah, bagi Anda yang tahu, silahkan ketik pada kolom komentar. Jangan lupa klik untuk tombol like. Mohon tembuskan 500 like, karena like dan komentar tidak dipungut biaya alias gratis, dijamin video. Video baru akan muncul pada beranda Anda di kemudian hari. Bagi yang belum tahu, simak videonya sampai selesai. Jangan gentayangan kemana-mana, simak terus videonya. Pernahkah Anda terjun atau terjerumus ke dalam bisnis yang satu ini? Yaitu sebuah bisnis yang menjanjikan suatu keberlimpahan finansial. Para pelakunya berprinsip, sekali kerja, hasilnya untuk seumur hidup, tidak akan habis sampai 7 turunan sekalipun. Bagi Anda yang sudah tahu mengenai dunia UKUK, jadikanlah video ini sebagai hiburan. Bagi Anda yang mungkin saat ini masih terjun dalam dunia UKUK, segeralah ambil keputusan untuk berhenti sebelum harta Anda ludes. Atau sebelum sandal Anda habis, segeralah bangkit dan terbangun dari mimpi, yaitu terbuai mimpi yang menjanjikan uang bermeter-meter tanpa harus kerja keras. Cukup bermodalkan HP, sambil merokok mendapatkan uang miliaran. Seseorang yang hidup keserakat, hidup pada jurang kemiskinan, maka sudahlah pasti dia ingin segera meninggalkan penderitaannya. Siapa yang tidak ingin kaya raya, hidup serba kecukupan, segala keinginannya terpenuhi? Namun, keinginan seseorang terhadap keduniawian tentang berlimpahnya materi terkadang menjadikan seseorang salah jalan. Demi tercapai semua impiannya, maka seseorang sudah tidak mempedulikan lagi jalan yang ditempuh dan cara yang dilakukan. Entah semua itu sesuai dengan syariat agama atau tidak. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Mereka masuk ke dalam lingkaran setan yang menjanjikan kenikmatan dan kegemerlapan harta dunia yang penuh dengan dosa. Tatkala seseorang terjerumus ke dalamnya,
maka setan akan menawarkan sekaligus menyuguhkan segala-galanya yang berupa hal keduniaan, kegemerlapan, kemewahan dunia, bahkan keabadian. Yang sesungguhnya semua hanyalah fata morgana, yang pada akhirnya setan dengan segenap bala tentaranya akan mengantarkan manusia ke dalam lembah kegelapan. Setan masuk ke dalam jiwa manusia. Tatkala jiwa manusia sudah menyatu dan melebur menjadi satu dengan bisikan serta tipu dayanya, maka disitulah sesungguhnya setan menemukan tempat untuk bersarang. Dan yang kemudian setan menjadikan jiwa manusia sebagai kendaraan untuk melancarkan aksinya, menjalankan misinya, sehingga jiwa manusia ketika sudah melebur, menyatu dengan setan, segala sesuatu baik perbuatan maupun ucapan, semua tidak lain bersumber dari setan. Sehingga mulut akan menyuarakan fatwa, fatwa menyesatkan. Bahwa di dalam dunia uka-uka sering terdengar istilah OT atau orang tua. Apakah orang tua dalam dunia uka-uka sama dengan kaspuhan? Berbeda. Orang tua uka-uka itu sama halnya dengan pawang atau joki dan sering diistilahkan juga dengan dokter. Mereka para dokter sering mengatasnamakan Gus atau Ustadz. Gelar Gus, Ustadz yang disandang pun tidak jelas. Mereka berusaha meyakinkan kepada masyarakat dengan perkataannya yang lembut, rendah hati, sehingga siapa saja yang mendengar akan terkesima, terpedaya, dan yang pada akhirnya masuk dalam targetnya. Para Gus, Ustadz palsu, sering menggunakan dalil-dalil agama, khususnya Islam. Hal itu dilakukan tidak lain untuk meyakinkan masyarakat. Mereka mengaku bisa memanggil uang miliaran dalam waktu semalam. Cukup dengan berzikir, maka uang akan datang. Saya yakin Anda sudah tahu seluk-beluk dunia uka-uka, maka saya tidak akan membahas secara detail, lagi pula percuma kalau menjelaskan kepada orang yang sudah kawakan dan sudah paham. Ayo tembuskan 500 like. Cukup berikan like saja, tidak usah mensubscribe. Dalam dunia uka-uka, tidak lepas dengan adanya media yang digunakan untuk perlengkapan ritual. Para pelakunya berkeyakinan bahwa media-media yang digunakan untuk menarik uang dari alam gaib memiliki kekuatan magis atau kekuatan mistik yang luar biasa. Media yang digunakan antara lain rantai babi, kantong macan, keris nogososro, kol buntet, popok wewe, bambu petuk, cungpet, kulit kerbau landoh, mustika merah delima, dan baitul karomah. Itulah beberapa media yang digunakan untuk syarat wajib uka-uka. Media-media itu akan digarap oleh orang tua sebagai jokinya. Kalau kita analisa bersama, mana mungkin benda-benda mati bisa mendatangkan uang? Semua hanya modus tipu-tipu yang dilakukan oleh OT atau gus-gus palsu yang tujuannya tidak lain untuk mendapatkan uang. Apakah Anda percaya? Silahkan ketik di kolom komentar. Bagi saya pribadi percaya dengan media yang terakhir, Baitul Karomah, bahwa memang benar-benar bisa menarik uang. Simak terus videonya agar tidak gagal paham. Jadi istilah Baitul Karomah adalah nama sebuah jinglot yang dimiliki oleh OT. Dia mengaku dari Yogyakarta. Sekalian kita bongkar saja yuk bersama untuk mengedukasi masyarakat. Beberapa hari lalu ada seorang mediator main ke rumah saya. Dia membawa seorang OT. Dia mengaku namanya Gus Krishna.
Ketika saya tanya sanadnya dan silsilahnya dari mana, dia malah kebingungan. Bingung. Kesimpulannya dia adalah Gus palsu. Nah, akhirnya ketahuan juga. Dia membawa jinglot. Ketika saya mau melihat, dia tidak memperbolehkan. Dia bilang, saat ini dia sedang tidak ada dalam kotak, untuk memanggilnya harus dengan zikir serta mantra khusus dan syaratnya harus ada minyak. Begitu bilangnya ke saya. Tapi saya tahu jinglotnya ada dalam kotak tapi tetap tidak ngaku juga. Dia ngomong seperti itu maksudnya biar saya mengeluarkan uang untuk membeli minyak. Yang sebenarnya semua itu cuma modus. Akhirnya dia ngomong jinglotnya bisa keluar sekarang, tapi ada syarat wajib, yaitu mahar 500.000 karena ini bukan sembarang jinglot, ini Baitul Karomah. Sedangkan mahar 500.000 itu sudah menjadi tatanan. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia diwajibkan sholat 5 waktu. Begitulah bilangnya ke saya. Dikarenakan kalau dihadirkan secara paksa bisa berbahaya mbah. Kalau kita sampai terkena sorot cahaya merah dari matanya kemungkinan kita bisa mati. Makanya saya nggak berani memanggilnya sekarang mbah. Nah, ketahuan modusnya bos. Dia bermaksud untuk ngamen dengan menggunakan kedok agama. Jadi jinglot atau yang sering disebut Betoro Karang memang sengaja diberi nama Baitul Karomah oleh oknum Gus. Jadi semacam boneka yang dibuat menyerupai mumi manusia, dibuat dari kalong atau kelelawar yang disiram dengan air keras, dan pada kepalanya dihias dengan rambut, sedangkan pada kedua matanya dipasang lampu warna merah yang disambungkan dengan baterai dan rangkaian komponen elektronik yang dipasang di dalam bangkai kelelawar itu. Kesimpulannya, saya memang percaya kalau jinglot itu memakan darah. Itu artinya seorang penipu demi mendapatkan uang, maka dia akan melakukan cara apapun. Asalkan tujuannya tercapai, maka seorang penipu sama halnya sudah memakan darah dan keringat seseorang yang menjadi targetnya. Seseorang berikhtiar untuk mendapatkan rejeki berupa uang, terkadang harus bekerja keras membanting tulang, siang malam, tidak mengenal waktu, tidak taunya malah kena tipu. Maka perbuatan para penipu diibaratkan dengan jinglot yang memakan darah. Begitulah sekiranya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.